Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Hesti dan Prof. Nyoman selaku dosen penguji. Yang terhormat Prof. Bambang Pramudono selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Askadonan Elmusidi dan teman saya Ahmad Fauzan. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat dengan judul Optimasi dan Karakterisasi Sintesis Surfaktan Polisodium Lignosulfonat (PSLS) pada aplikasi Enhanced Oil Recovery (EOR). Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sedikit dan terbatas jumlahnya. Hal ini diikuti dengan tidak diimbanginya dengan banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Misalnya, produksi minyak bumi di Indonesia sebesar 42,515 juta kiloliter tidak sebanding dengan besarnya pemakaian atau kebutuhan yang sangat besar dengan besar total 73,33 juta kiloliter ataupun kurang lebih 45% lebih banyak jumlahnya daripada minyak bumi yang terproduksi. Meskipun jumlah kebutuhannya besar, namun tidak diimbangi dengan cadangan minyak bumi yang ada. Pada gambar grafik kiri bawah menunjukkan cadangan minyak bumi jumlahnya semakin berkurang, padahal tingkat konsumsinya semakin bertambah. Begitu juga dengan sumber eksplorasi minyak bumi. Pada gambar grafik kanan bawah menunjukkan jumlah sumber minyak baru yang ditemukan jumlahnya semakin berkurang. Oleh sebab itu, perlu adanya teknologi baru untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi minyak yaitu dengan melakukan berbagai strategi perolehan minyak. Terdapat 3 strategi perolehan minyak. Yang pertama adalah primary recovery. Metode ini dilakukan bergantung pada energi reservoir alami untuk menggerakkan minyak melalui pori kompleks pada reservoir produksi. Primary recovery dapat memperoleh minyak sebesar 20% dari total minyak yang ada. Metode yang kedua adalah secondary recovery. Metode ini dilakukan untuk membantu pengambilan minyak pada reservoir bertekanan rendah, sehingga dilakukan peningkatan tekanan reservoir dengan injeksi air dan gas, dengan menyuntikkan udara atau gas lain ke dalam reservoir. Secondary recovery dapat memperoleh minyak sebesar 25 hingga 35% dari total minyak yang ada. Indonesia sudah menerapkan secondary recovery, namun hasilnya masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan tahapan selanjutnya yaitu tertiary recovery atau sering disebut enhanced oil recovery. Metode ini dilakukan untuk mengurangi viskositas dan tegangan muka minyak sehingga meningkatkan produksi minyak. EOR dapat memperoleh minyak sebesar 70% dari total minyak yang ada. Penurunan tegangan muka dapat diterapkan menggunakan surfaktan. Surfaktan merupakan bahan kimia yang dapat terakumulasi pada permukaan cairan. Memiliki struktur hidrofilik yang menyukai air pada bagian kepala dan hidrofobik pada bagian ekor. Fungsinya dari ekor hidrofobik yaitu berinteraksi dengan senyawa nonpolar, sedangkan kepala hidrofilik berinteraksi dengan lingkungan berair. Interaksi antara gugus hidrofobik dan hidrofilik dengan fluida menyebabkan terjadinya penurunan tegangan permukaan antara fase. Surfaktan dalam jumlah yang sedikit apabila ditambahkan ke dalam satu campuran dua fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air dapat mengemulsikan kedua fase menjadi emulsi yang stabil. Hal ini juga diikuti dengan adanya gaya adhesi dari surfaktan gugus R dengan minyak akan mengurangi gaya kohesi antara ion RSO3- dari surfaktan sehingga menyebabkan penurunan tegangan permukaan antara minyak dengan air yang menyebabkan minyak terbebas dari batuan. Pembuatan surfaktan dapat memanfaatkan black liquor yang merupakan limbah dari industri pulp dan kertas, yang mana ketersediaannya begitu banyak di industri. Black liquor memiliki kandungan lignin yang tinggi dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Berikut adalah komposisi dari black liquor. Dapat dilihat bahwa sebagian besar komposisi black liquor terdiri dari lignin yaitu sebesar 30 hingga 45%.
Lignin ini dimanfaatkan untuk membuat surfaktan melalui proses sulfonasi menjadi sodium lignosulfonat. Lignosulfonat merupakan jenis surfaktan yang memiliki ciri sebagai surfaktan anionik karena memiliki gugus sulfonat dan garamnya atau NaSO3- dapat menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air, serta memiliki nilai IFT sebesar 10⁻²(d/cm). Sodium lignosulfonat merupakan senyawa reaksi antara 1,2 digoasil propan 1,3 diol dengan menggunakan katalis NaOH menghasilkan senyawa quinone metida yang direaksikan dengan natrium bisulfit sehingga menghasilkan natrium 1,2 digoasil propan alfa gamma disulfonat atau NLS. Polymerik surfaktan merupakan alternatif yang baik untuk IOR karena dapat meningkatkan viskositas air dan menurunkan tegangan muka secara bersamaan. Polymerik surfaktan merupakan suatu metode kimia untuk peningkatan perolehan minyak dengan injeksi campuran antara polimer dan surfaktan yang ditempatkan pada reservoir untuk memobilisasi minyak yang terperangkap dalam batuan berpori. Polimer digunakan untuk meningkatkan viskositas air, sedangkan surfaktan sebagai pengemulsi atau menurunkan tegangan muka minyak. Polimerik surfaktan memiliki kelebihan antara lain adsorpsi yang rendah pada batuan, kestabilan pada panas tinggi, dan toleransi terhadap garam. Tujuan penelitian kami yaitu pertama, pembuatan SLS dari black liquor. Yang kedua adalah mengkaji pengaruh berat molekul polyethylene glycol, rasio berat dan suhu pada polymerik surfaktan. Yang ketiga adalah optimasi variabel rasio berat dan suhu pada polymerik surfaktan. Dan yang keempat adalah mengkaji screening test pada polymerik surfaktan sebagai chemical flooding. Pada rancangan penelitian ini, kami membagi tahapan menjadi 3 daerah, yaitu bahan baku, proses, dan hasil. Yang pertama, dimulai dengan bahan baku black liquor yang dilakukan isolasi lignin untuk mendapatkan lignin. Selanjutnya, lignin direaksikan dengan natrium bisulfit pada sintesis SLS untuk mendapatkan SLS sebagai tujuan 1. SLS yang didapatkan kemudian dilakukan sintesis polimerik surfaktan yang pertama bersama PEG dengan variasi BMPEG, rasio berat, dan suhu proses. Selanjutnya dilakukan analisis yield untuk mendapatkan BMPEG, rasio berat, dan suhu proses terbaik sebagai tujuan 2. BMPEG, rasio berat, dan suhu proses terbaik dijadikan sebagai dasar penentuan optimasi variabel pada sintesis polimerik surfaktan yang kedua. BMPEG terbaik digunakan sebagai variabel tetap, sedangkan rasio berat dan suhu proses terbaik digunakan sebagai variabel berubah untuk menentukan range pada optimasi RSM dan didapatkan rasio berat dan suhu proses optimum sebagai tujuan 3. Setelah didapatkan BMPEG, rasio berat, dan suhu proses optimum, dilakukan sintesis polimerik surfaktan yang ketiga dengan variabel optimum tersebut dan dilakukan screening test antara lain uji kompatibilitas, stabilitas termal, phase behavior, viskositas, IFT, dan FTIR, sehingga didapatkan karakter dari polimerik surfaktan variabel optimum sebagai tujuan 4. Rancangan alat. Alat yang kami gunakan pada gambar tersebut digunakan untuk sulfonasi sodium lignosulfonat serta untuk sintesis polimerik surfaktan dengan keterangan gambar seperti berikut. Poin pertama yaitu labu layer 3, kedua motor pengaduk, 3 termometer, 4 pendingin balik, 5 pemanas, 6 pemanas air, 7 klem, 8 statif.
Variabel operasi yang akan kami gunakan antara lain yang pertama, variabel bebas, yaitu rasio berat PIG dan SLS 0,5 hingga 2 W per W, suhu proses 60 hingga 90 derajat Celcius, dan BMPG 40, 400, 4000, dan 6000. Yang kedua, variabel kontrol, yaitu jumlah katalis, waktu pengeringan, dan konsentrasi brine water. Yang ketiga, variabel terikat, yaitu karakterisasi SLS dari black liquor, yield pada polymeric surfactant, dan screening test atau hasil karakterisasi. Analisa pendahuluan dilakukan dengan 3 variabel dan 4 variasi pada setiap variabel. Pada RAM 1 hingga 4 menggunakan variabel tetap rasio berat 1 W per W dan suhu proses 70 derajat Celcius. Sedangkan variabel bebasnya BMPG 40, 400, 4000, 6000. Kemudian didapatkan yield terbaik sebagai BMPG terbaik. Pada run 5 hingga 8 menggunakan variabel tetap rasio berat 1 W per W dan BMPG terbaik. Sedangkan variabel bebasnya suhu proses 60, 70, 80, 90 derajat Celcius. Kemudian didapatkan yield terbaik sebagai suhu proses terbaik. Pada run 9 hingga 12 menggunakan variabel tetap suhu proses terbaik dan BMPG terbaik. Sedangkan variabel bebasnya rasio berat 0,5, 1, 1,5, 2 W per W. Kemudian didapatkan yield terbaik sebagai rasio berat terbaik. Pada analisa pendahuluan didapatkan rasio berat, suhu proses, dan BMPG terbaik. BMPG terbaik digunakan sebagai variabel tetap, sedangkan rasio berat dan suhu proses terbaik digunakan sebagai variabel berubah untuk menentukan range pada optimasi RSM dengan CCD. Dalam metode RSM, setiap variabel memiliki beberapa level nilai, di antaranya level bawah -1, level tengah 0, level atas +1, serta nilai sumbu aksial yang memiliki dua nilai, yaitu -alfa dan +alfa. Rasio berat dan suhu proses terbaik digunakan sebagai level tengah untuk menentukan nilai level bawah, level atas, dan dua sumbu aksial. Pada penelitian ini menggunakan variabel dua faktor, sehingga akan dilakukan polymeric surfactant dengan 10 titik percobaan, di mana terdapat 2 kali percobaan yang diulang pada level tengah untuk menghindari kesalahan teknis. Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Terdapat 9 jenis kegiatan, yaitu 1. Studi pustaka, 2. Persiapan alat dan bahan, 3. Pembuatan lignin dari black liquor, 4. Pembuatan SLS, 5. Pembuatan polymeric surfactant dari SLS dan PIG, 6. Optimasi dan screening test polymeric surfactant, 7. Analisa hasil penelitian, 8. Penyusunan laporan, 9. Presentasi hasil. Setiap jenis kegiatan memiliki periode tertentu seperti yang ditunjukkan pada tabel jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Sekian pemaparan dan presentasi proposal penelitian kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.